Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan nomor 106 tahun 2022 tentang uji material terhadap Undang-Undang Narkotika. Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian para pemohon tersebut, namun kalau kita membaca secara utuh putusan MK tersebut, terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum yang menurut saya patut kita cermati sebagai tindak lanjut dari putusan MK ini. Yang pertama terkait dengan kebijakan narkotika, khususnya dalam hal narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk terapi. MK telah menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang atau open legal policy dan diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menindaklanjutinya. Yang kedua, MK juga menegaskan agar pemerintah segera menindaklanjuti putusan ini dengan melakukan pengkajian dan penelitian terhadap jenis narkotika golongan 1 untuk keperluan pelayanan kesehatan dan atau untuk terapi, yang hasilnya dapat digunakan dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam hal ini dimungkinkannya perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang guna mengakomodir kebutuhan dimaksud. Nah, kalau kita membaca dari dua pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, menunjukkan bahwa sekarang bolanya ada di pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, menurut saya materi tentang hal ini harus kita masukkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Narkotika. Dan berdasarkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi tersebut yang meminta agar pemerintah segera untuk melakukan kajian, hal ini menunjukkan adanya urgensi agar kajian ini bisa dapat segera dilakukan supaya berjalan secara beriringan dan sinergi dengan waktu pembahasan revisi Undang-Undang Narkotika ini supaya tidak berlarut-larut. Dan untuk itu saya menyarankan agar pemerintah juga bisa merujuk pada kajian-kajian yang telah dilakukan di tingkat nasional, termasuk kajian oleh Expert Committee on Drugs Dependence yang pada tahun 2019 yang lalu telah merekomendasikan kepada The Commission on Narcotic Drugs, sebuah badan di bawah PBB yang dibentuk oleh PBB, dengan merekomendasikan kanabis atau ganja untuk diubah golongannya menjadi golongan narkotika yang dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan, yaitu dengan mengubah Convention on Narcotics Drugs yang dibuat pada tahun 1961. Nah, kalau menurut saya yang paling penting adalah dalam hal kita melakukan kajian terhadap persoalan ini, kita tetap harus berpikiran terbuka dan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai dasar dari pertimbangan-pertimbangan kita dalam hal merumuskan kebijakan. Dan yang terpenting dari semua ini adalah apa yang disampaikan oleh Ibu Santi, Ibu Dwi Pertiwi selaku pemohon penguji material, dan juga mungkin yang pernah dialami oleh Bapak Fidelis yang harus dipidana karena memberikan terapi ganja kepada istrinya. Hal ini merupakan persoalan kemanusiaan yang harus kita carikan jalan keluarnya, tapi terbentur pada persoalan aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar kebijakan hukum kita bisa memberikan asas manfaat, maka ayo bersama-sama kita kaji terkait dengan hal ini, karena memang putusan Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan agar hal ini dapat dikaji oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR.